semacam daerah buat hipster. Hipster itu ada satu kawasan tempat orang nongkrong ngopi. Nah sekarang kafenya parsial berpisah-pisah karena pemimpinnya nggak pernah bisa melayout daerahnya. Ini sedih. Ternyata Banten International Stadium kok adanya di desa. Saya tuh gemes ya. Ini kalian tuh ngapain aja sih? Banten lebih dekat dari Jakarta 1 jam, 2 jam. Kurang gaul sih pejabatnya, susah. Ketika aku sebentar, ngomong-ngomong bakal diedit nggak nih saya ngomong soal Banten International Stadium? edit dong gampang. Jangan, Enggak usah. Sikat, Om. Nggak usah. Siap. Kalau udah disetujuin kita tampilin. Tampilin aja. Tampilin. Gelas. Oh, gelas. Kosong. Yeah. Gelas kosong. Hai. Hari ini gelas kosong kedatangan spesial banget. Tapi kenapa sih kok gelas kosong kali ini sendiri? Karena tim kita ada yang sakit. Semoga cepat sembuh. Dan dari gelas kosong mengucapkan turut berduka cita kepada Ibunda Om Golagong yang kemarin telah dipanggil Yang Maha Kuasa. Semoga beliau husnul khotimah. Amin. Amin robbal alamin. Nah, kali ini deg-degan cuy. Ketemu Duta Baca. Deg-degan nih ketemu Dewa. Podcast host Tiki ya. Waduh. Duta Baca gelas Indonesia. kosong, ngeri juga gelas kosong itu. Saya harus ngisi nih apa yang bisa saya isi. Pasti bingung nih dong. Jadi sebenarnya kan beberapa orang udah beberapa tahun nih Om soal Duta Baca Indonesia. Yang awalnya itu adalah Tantowi Yahya, yang kedua Kik Andy, yang ketiga Najwa Shihab, yang terakhir Om ya. Coba ke saya. Aduh, saya aja ampun. Aduh, banyak juga orang yang nggak setuju kok tiba-tiba ke Golagong. Wah, jadi memang harus bertanya ke Perpusnas, kenapa memilih saya? Tapi mungkin saya bisa ngasih sedikit ukuran-ukuran lah ya. Boleh. Bahwa Duta Baca itu kan tidak dilombakan, ya tidak dilombakan. Dipilih berarti Om? Ya, jadi ditunjuk. Mungkin mereka punya tim research and development. Saya ini kan pengangguran. Jadi hobinya main ke sana kemari. Cuman mainnya memang saya beda. Mainnya ngajarin orang nulis. Oh, gitu. literasi ya, Om ya? Soal literasi. Ya, nulis novel, esai, sumbang buku. Jadi itu mah udah udah kebutuhan saya. Kalau misalnya kesal gitu, mah ada duit nggak? Ada. Sana traveling. Enak bener. Travelingnya gitu, bawa buku gitu ya. Nah, buat ya biar pencitraan foto-foto, gaya kan, nyumbang buku, ngajar orang, belajar nulis novel dan sebagainya. Dari tahun 90 itu. Wow, tahun 90 Om? Iya. Tapi Om dulu pernah kerja di RCTI Om? Saya dulu kerja di Kompas Gramedia, di Indosiar, terakhir RCTI. Berarti emang ternyata Om ini udah punya basic di media sebenarnya Om? Ya, jadi saya ini katakanlah orang kreatif ya, di wartawan, penulis skenario, terus penulis novel. Jadi ketika melihat ini ya saya senyum-senyum, hebat juga ya. Dulu kan harus kamera-kamera profesional gitu kan. Sekarang ada ini bisa control room. Ada control room. Ya memang zaman bergerak. Ya apa yang dulu saya lakukan sekarang dipindahkan ke saku celana. Oh iya, udah ke gadget semua ya, gadget semua. Saya beruntung masih hidup nih, masih ngalamin. Keren banget. Iya. Dan tahu nggak Om Golagong ternyata pernah keliling dunia, keliling Asia pakai sepeda. Ya. Bener Om? Ya. Itu gimana Om? Kok bisa kepikiran pengen keliling dunia pakai sepeda Om? Oke, nih gelas kosong. Hai. Saya ini kan atlet. Oh atlet. Om. Jadi ini saya cerita waktu saya diamputasi kelas 4 SD. 4 SD, oke. Jadi ayah sama ibu saya manggilnya bapak emak. Bapak emak. Supaya saya tidak minder, saya disuruh berolahraga. Oke. Jadi tiap pagi tuh jalan alun kota Serang tuh ngejar bapak naik Vespa tuh. Oh. Kalau hari Minggu lari ke Baros, lari ke Ciruas, ke Banten Lama. Nah dikasih raket. Bulu tangkis. Oke, terus Om? Jadi SMP tuh saya juara kedua, tapi juara pertamanya tangannya 2. Nge-cheat ya Om ya, jangan pernah nge-cheat. SMA juga sama juara kedua, juara ke-1-nya tangan 2.
Jadi saya suka bilang juara ke-1 ini saya. Iya benar, karena iya benar. Nah, itu waktu SMA. Jadi saya atlet mewakili SMA Serang kejuaraan se-Jawa Barat. Karena dulu belum jadi Banten kan. Saya masuk yang ngalahin orang-orang tangan dua yang di Bandung, bikin geger, masuk koran Pikiran Rakyat. Jadi dulu udah jadi atlet, jadi pelajar keren lah. Walaupun tangan satu, tapi saya alhamdulillah punya prestasi. Nah, di sela-sela itu Bapak nyuruh saya baca buku. Itu jadi olahraga, baca buku. Nah barangkali itu yang Perpusnas nunjuk ke saya jadi duta baca tuh karena saya atlet suka baca. Nah saya mau kasih tahu manfaatnya. Iya boleh. Tadi kan suruh baca buku ya. Ini saya ngomong banyak nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa lah Om, nggak apa-apa, justru begitu harusnya diisi. Bisa isi ya gelas-gelasan. Iya, diisi terus Om. Kita kan suka diisi. Jadi gini, kalau kita berolahraga itu pasti sehat. Kalau kita tekun dapat bonus prestasi. Nah saya tadi kan juara 2 se-Banten, lawannya tangan 2. Nah tiba-tiba saya di Bandung sempat ngalahin murid dari pemain kelas dunia, namanya Iis Sumirat. Iis Sumirat itu selevel sama Lim Swee King. Dia pelatih siapa? Taufik Hidayat sekarang. Lawan Om dulu itu? Enggak, waktu saya masih kuliah, dia mungkin Taufik belum lahir kali. Maksudnya dia pelatihnya. Saya sempat dilatih. Nah, kata Iis Sumirat itu masih belum golagong belum. Nama saya Haris kan. Haris katanya, kamu nggak akan bisa bersaing dengan yang berlengan 2. Karena latihannya harus barbel. Masuk olahraga cacat. Ada kan olimpiade cacat tuh. Masuk saya juara dunia saya. Tahun 85 sampai 89 di Jepang. Jadi saya ini atlet Indonesia. Nah, jadi ini gelas kosong hai. Jadi sisi lain dari golagong tuh atlet badminton yang orang nggak tahu. Ternyata atlet. Nah, cuma gini nih, pulang dari Jepang pengen jadi pelatih atlet cacat. Kan atlet normal aja belum diurus. Jadi boro-boro atlet cacat gitu. Nah, saya hobi baca kan. Itu yang nyelamatin saya. Jadi goodbye badminton, gantung raket, welcome baca. Saya kerja di Kompas Gramedia. Tahun 89 jadi wartawan di majalah Hai. Di tabloid Pramuka. Nah, gitu. Jadi ternyata karena Om hobi baca, akhirnya Perpusnas itu menunjuk mungkin ya, karena ya tadi dari tahun 90 udah ngajarin orang di Banten itu. Saya datang ke sekolah, diketokin misalnya kayak sama 3 Rangkas atau ke Pandeglang. Ingat saya sama Toto Esteradik sama Riz Revolta bertiga. Di kami itu tahun 90 kan orang Banten itu wapaknya surat Yusuf ya. Isimnya kan. Iya benar. Kalau kami isinya 5W plus 1H. What, who, where, why, how, when. Nah itu saya tawarin ke sekolah-sekolah, ketok, tok. Assalamualaikum ke kepala sekolah. Salam, ada apa nih? Pak, saya Golagong Toto Riz Revolta mau ngasih pelatihan jurnalistik gratis. Gratis mau gratis. Itu tahun 90-an itu. 90 sampai 93. Nah itu di situ. Jadi karena sehat, akhirnya nggak bisa diem, termasuk naik sepeda. Nah tapi kan Om, mohon maaf nih Om, mohon maaf. Ketika Om harus kehilangan satu lengan, Om belum bisa saat itu berdamai sama diri Om? Santai aja. Waktu saya inget tuh bangun dari operasi, bangun kaget kan, Mak di Jakarta ya, tahun 74. Mak ini kok tangan saya buntung, gitu. Bisa panjang lagi nggak? Om nanya gitu? Ini kata emak ya, kata emak panjang lagi. Jadi barangkali kalau emak saat itu bilang begini, kamu nih goblok, orang udah dipotong juga nggak bakalan, gitu kan. Kamu si nakal gitu ya, tuh rasain. Nah pasti saya down. Tapi emak PHP kan, panjang lagi. Tenang aja. Gigi copot, tumbuh, rambut tumbuh, cinta putus, ada lagi. nyambung lagi. Nah, jadi tiap hari, mak kapan panjang. Tadi suruh badminton, lupa kan, capek, baca buku. Lama-lama, nah setelah saya SMA, inget tuh, SMA saya juara, ya walaupun juara kelas kedua, kemudian ke Bandung, masuk 16 besar,
lawan-lawannya tangan 2 nih, jangan lupa ya. Iya, iya. Pulang dimuat di koran, kabar Banten kan, ngetop tuh kan, ngetop. Saya anak kecil kan. Udah itu rating naik tuh. Di luar itu saya nulis puisi. Apa Om puisi Om? Puisi ya ngirim ke majalah, dapat kirim honor. majalah. Ya, jadi atlet, bayangin tuh, anak SMA, tangannya 1. Ini saya bukan nyombong nih. Maksud saya gini, kalau kamu tekuni satu bidang, saya nekuni badminton sama sastra ya. Jadi dimuat di koran, menulis puisi dimuat di majalah. Bayangin tuh sama kamu saat itu di kota kecil. Ya, nah jadi saya kalau soal popularitas dari dulu saya udah populer, tapi populernya karena prestasi. Ya, jadi happy aja saya. Nah ibu saya bilang, "Mak, tuh panjang kan tanganmu?" Di situ ternyata. Ketika Maradona tahun 82 menggolkan dengan tangan Tuhan, barangkali ini tangan Tuhan nih. Iya benar Om, benar. Gitu. Gila. Ternyata hebat banget ya di saat itu orang tua Om Golagong selalu support, bahkan ngasih PHP, bilang udah tenang tangannya bisa panjang, tapi ternyata bukan tangannya yang panjang, tapi harapan sama cita-citanya Om Golagong yang panjang. Kalau saya coba terjemahkan sebetulnya begini, tangan kiri saya itu ada di semua orang, di saudara. Jadi artinya hidup itu harus tolong menolong. Bermanfaat buat orang banyak. Ya mudah-mudahan lah bermanfaat. Tapi intinya kita harus jangan ragu meminta tolong pada orang. Kalau dalam industri kreatif 4.0 itu kan kolaborasi. Benar-benar. Nah, itu jadi hidup itu harus berkolaborasi dengan orang lain. Jangan malu meminta tolong. Jadi mengisi kekurangan lah ya Om. Iya. Karena nggak sempurna kok. Hidup ini nggak ada sempurna. Nggak bisa one man show ya, harus teamwork. Iya. Nah orang-orang pintar itu kecenderungannya memang gengsi minta tolong. Kita yang harus, kalau ada orang pintar dia lagi murung gitu, kita harus bijak tuh deketin. Kenapa? Dia sulit untuk bicara, untuk minta tolong, karena dia merasa lebih dari orang lain. Gengsi. Nah makanya gelas kosong ini bagus. Jadi itu filosofi ini wartawan pakai ini. Kalau saya waktu jadi wartawan diajarin, kalau kamu jadi wartawan pakai rumus tanda tanya. Jadi kamu jadi orang bodoh. Keluar banyak nanya, karena memang wartawan jangan sok tahu. Iya benar. Gitu, hampir sama nih filosofinya. Cuma sekarang saya giliran mengisi ya. Iya, ternyata sehati. Nah baik lagi Om, tadi pas ketika Perpusnas memilih Om sebagai duta baca Indonesia nih. Tapi Om punya tujuan gak Om ketika udah terpilih? Ternyata gue terpilih jadi duta baca Indonesia, gue punya tujuan ini, itu apa Om? Ya, ketika saya ditelepon gitu, saya menduga itu prank. Disangka penipuan gitu Om? Kayaknya prank. Waduh, kayaknya prank gitu ya. Apalagi ketika disuruh cukur rambut. Kan rambutnya gondrong. Wah ini benar-benar dikerjain saya. Tapi ketika ada support dari Rano Karno ya, Rano Karno Komisi 10 kan, dia endorse bahwa milih Golagong nggak salah lah. Nah ternyata Perpusnas itu setelah 3 pendahulu ya, Tantowi, Andi Noya dan Najwa, ada yang tidak bisa mereka lakukan. Tadi orang pengangguran itu kemana-mana belusukan. Oke, gitu. Iya. Jadi menunjuk saya itu kelihatannya mereka melihat Golagong ini punya waktu luang lebih banyak. Datang ke desa-desa, ngajarin orang. Kalau bahasa Rano Karno tuh begini, Golagong itu naik bus aja masih mau gitu. Iya. Kurang ajar juga nih Rano Karno. Nggak ada gengsi lah. Harusnya Golagong naik Alphard gitu bang. Gitu. Itu punya kode tuh kayaknya. Naik bus aja mau katanya Golagong. Ya akhirnya ketika itu sudah yakin dipilih, saya dipotong rambut. Kemudian saya bertanya ke mereka, boleh nggak pakai cara saya? Boleh. Apa cara? Ya itu tadi, safari literasi, belusukan. Saya dengan asisten, dengan Rudi Rustiadi, dengan Daniel, dengan Jang Rudun atau Ju Taufik. Kemarin safari literasi Januari April tuh 200 kegiatan di 84 hari di Jawa, Bali, NTB, NTT. Wow. Naik bawa mobil dinas. Itu apa namanya? Darat. Semua Darat. Speechless keren Itu, nah itu yang saya bilang itu nggak mungkin dilakukan oleh 3 pendahulu karena mereka bekerja.
Saya kalau di RCTI ya nggak bisa juga. Iya. Itu makanya ketika saya memutuskan resign dari RCTI, tujuannya itu bahwa saya harus full. Oke, berarti udah bukan money oriented lagi ya. Berarti Jadi, emang udah bener pengen udah bermanfaat. jadi saya udah merencanakan ke istri memang kan kalau kamu Tiki titipan grad CSR, kalau saya PSR, Personal Social Responsibility. Kalau dalam Islam zakat, infak, sedekah. Gitu. Gila, keren. Tapi pernah nggak Om ketika menjalani belusukan safari literasi mengalami kesulitan-kesulitan yang buat kok sulit juga ternyata? Nggak ada tuh. Gampang-gampang aja, mulus aja Om. Iya, nanti kamu bisa tanya ke asisten saya Rudi Rustiadi yang keren itu. Siap-siap ditanya nih. Jadi nggak ada. Kesulitannya nolak makan paling ya, ditawarin makan dulu kan. Datang sini, datang sini. Jadi justru kalau misalnya datang ke satu kota, ada lagi nih kok kayaknya kurang gitu. Malam tidur doang, adain dong 7 sampai jam 8 malam gitu. Kayaknya masih kurang. Jadi kalau misalnya pagi kegiatan, udah gitu makan, siang kegiatan, udah gitu jam 4 beres misalnya. Buat saya janggal tuh. Kayaknya masih kurang nih, ada lagi nggak yang mau? Itu bener nih, bener. Langsung malam itu saya justru malah selalu menawarkan kegiatan tambahan. Berarti 3 bulan 200 kegiatan. 3 bulan 200 kegiatan. Tapi nggak capek Om? Happy. Happy karena mengerjakan itu dengan cinta. Berarti emang udah hatinya udah klop dari tahun 90 bayangin. Jadi itu udah kayak orang ngerokok gitu ya. Kalau saya bangun ada kegiatan nggak ya? Gitu. Kalau nggak ada bikin sendiri. Bikin sendiri. Nah, nih menarik nih Om, ketika Om melakukan itu semuanya demi orang banyak supaya minat baca orang itu meningkat. Tapi kan ada nih Om yang bilang, kita masih kurang kok minat bacanya di Indonesia. Ada yang lebih suka nonton dibandingkan baca. Nah itu gimana Om? Gini. Gitu? Jadi banyak orang salah paham. Misalnya kita dari saya perspektif Islam aja ya. Surat pertama kan Al-Alaq, membaca. Nggak pernah tuh disebutkan membaca buku. Membaca. Jadi membaca itu ada membaca buku, ada membaca bukan buku. Artinya ada yang membaca ke dalam. Kalau dalam Islam tuh kauniyah kan. Ada yang membaca ayat-ayat Quran ke dalam, ada yang untuk keluar melihat keesaan Allah, keagungan Allah. Nah, dalam perspektif umum itu membaca buku, membaca bukan buku, teks dan konteks gitu. Jadi membaca konteks itu membaca keseharian, realitas itu. Jadi sekarang di era digital baca e-library, baca TikTok, baca YouTube. Itu termasuk baca? Baca. Jadi yang perlu ditegaskan oleh kita ini yang perlu ditingkatkan adalah nalar kritisnya. Ketika nonton TikTok, dia harus berpikir tuh, gimana ya nih, misalnya dia pegang buku atau misalnya dia bikin caption dan sebagainya, dia harus berpikir memproduksi, membuat sesuatu yang di luar itu. Nonton YouTube punya orang kan, bisa nonton program Titipan Kilat nih, dia harus berpikir nih, gue juga bisa nih bikin di desa misalnya ya. Di desa, maka dia bikin podcast yang jadi narasumbernya petani, orang-orang sukses di desa itu, camat dan sebagainya. Nah itu sebutnya membaca. Ternyata membaca itu nonton Gelas Kosong juga ngebaca, Cai. Iya, nonton film ya, itu membaca dia. Bagaimana bikinnya ya? Ya kan? Ada siapa saja, sutradara, aktor, penulis skenario. Nah itu yang saya ajarkan di Rumah Dunia, ke anak-anak saya. Kayak gitu. Iya, berarti kan asumsi banyak orang membaca itu harus buku. Iya, harus baca buku. Nah, ini saya menunjukin kita sebagai bangsa, terutama pejabat-pejabat nih, selalu dengan bangga kalau pidato, budaya baca kita rendah, gitu ya. Nah, itu mensugesti kita sehingga kita minder. Nah, saya mencoba membuktikan dengan data-data ya ilmiah. Makanya kemarin 200 kegiatan itu salah satunya adalah penelitian mendata minat baca. Nah, saya tidak menemukan yang terjadi. Ini menurut UNESCO ya. UNESCO itu bilang ke kita, orang Indonesia harus membaca 3 judul buku 1 tahun. 3 judul buku 1 tahun. Nah, itu komprominya. Nah, Perpusnas melakukan penelitian, ditemukan 1 buku ditunggu 90 orang.
Satu buku ditunggu 90 orang. Nah, jadi pertanyaannya, kurang buku kan? Iya. Nah, bukan minat bacanya rendah. Nah, kurang buku itu tanyakan ke anggota dewan. Anggarannya ada nggak untuk nyetak buku? Ya kan? Nah, kalau kita di luar itu, kan perpusnas itu negara ya. Negara, dia berkewajiban mendistribusikan buku ke perpustakaan umum, ke perpustakaan desa. Tanggung jawabnya di situ. Di luar itu saya, masyarakat, ya sendiri aja bisa kebeli. Saya bisa bukunya di rumah belasan ribu. Nah, jadi yang dimaksud tadi minat baca rendah tidak begitu, tapi negara belum maksimal. Jumlah penduduk Indonesia 270 juta, handphone jumlahnya 370, surplus berapa tuh? 100 juta. Nah, satu buku ditunggu 90 orang. Nah, saya sebagai duta baca bertanya, ini nggak ada anggaran, apa nggak ada penulis? Siapa yang nulis bukunya? Ya, kalau misalnya kata negara ada anggarannya, tapi itu aja bukunya. Nah, maka tanggung jawab saya berarti saya harus mencetak penulis sebanyak-banyaknya. Maka kemarin saya safari literasi itu, ini sudah berapa ya dari tahun ini nih? Januari, April Jawa sampai itu ya, sampai mana? Timur. Terus Mei kemarin di Kalimantan Timur, ini barusan pulang dari Maluku. Nanti ke Sinjai, ke Sulawesi, terus ke Papua. Nah, itu dalam rangka memberikan pelatihan menulis. Perpustakaan Nasional meminta ke saya jarak itu jadi, tadi kan satu buku ditunggu 50 orang. Saya harus memperpendek itu jadi satu buku ditunggu 30 orang. Gila itu. Nggak tahu saya bisa apa. Pasti bisa sih. Berat itu. Pasti bisa. Nah, berat karena apa? Belum ada payung hukumnya. Maka sebetulnya problemnya adalah DPRD harus mengeluarkan regulasi. Gitu. Nah, pemerintah nih sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang sistem perbukuan. Jadi di daerah-daerah itu kalau DPRD, akademisi, Banten pernah nyoba itu tapi belum berhasil, membuat naskah akademis lalu keluar perdanya, misalnya perda tentang sistem perbukuan. Jadi nanti penulis-penulis lokal itu bisa ngajuin ke perpustakaan daerah, Pak ada buku nih, nanti dicetak, nanti Banten sendiri sudah bisa diurus. Gitu. Ya, gitu. Nanti perpustakaan desa bisa disuplai bukunya. Nah, kadang kan gini Om, penulis itu takutnya mikirnya gini, gue nulis penghasilannya ada nggak sih? Ada, banyak kalau pakai ilmunya. Jadi nulis itu bukan melamun. Jadi action ya Om ya? Iya. Novel saya yang sudah usia 34 tahun, berapa kali tuh disinetronkan, yang main Aris Saleh, diputar di Malaysia, memang nggak diputar di Indonesia. Karena itu persoalan nggak tahu lah, itu antara PH dan TV. Nah sekarang layar lebarnya September, itu dihitung duit, ini jangan kira itu. Ini tadi udah itu baru satu novel. Makanya kalau ada orang bilang, wih nulis, ya lo nulisnya nggak pakai ilmu sih. Nggak pakai hati Om ya? Bukan, pakai ilmu dulu. Kan ada ilmu aturannya tuh, supaya bisa kan. Ada sebuah penerbit besar, misalnya saya sebut Gramedia. Gramedia itu kan diisi oleh orang-orang pintar. Ketika naskah masuk, nggak pakai ilmu, sampah. Kan ada sales marketing, ada target pembaca, ya kan? QC juga ada pasti Om ya? Quality control ada, itu kan beragam tuh. Makanya di Indonesia sedikit penulis bestseller. Karena ilmunya itu. Nah, cara dapetin ilmunya gimana Om? Pelatihan sama Golagong. Sama titipan kilat bikin dong nanti. Titipan kilat with Golagong ya kan. Benar. Bikin itu keren. Bagus tuh. Bikin menulis novel bestseller. Benar. Itu. Ditunggu aja nih ya kan, bestseller nanti pokoknya. Tapi Om balik lagi nih Om. Tadi Om sedikit ngomong masalah bulan September. Ya, September atau Oktober nih. September atau Oktober ya kan? Saya baru dapat kabar film Baladhi Siro udah lolos sensor dari BSF. Wow, berarti tinggal tunggu tayangnya tayang September Oktober. Nah, kita mau sedikit spill nih Om soal Baladhi Siro. Jadi Baladhi Siro itu sebenarnya menceritakan apa sih Om? Ya, nih. Kalau sekarang generasi Alpha, generasi Z, berarti dia akan melihat perilaku bapaknya.
Oke. Tahun 80-90-an kan. Kalau sekarang K-pop, zaman dulu tuh model-model rock and roll. Oh iya. Jadi kalau generasi Alpha sekarang nembak cewek pakai WA. Kalau zaman dulu nggak bisa, harus datang ke rumahnya. Bawa bunga gitu. Bunga di depan udah ada anjing tuh, anjing bulldog, bapaknya maksudnya. Udah wah berkumis gitu kan, mau ke siapa? Harus bisa bicara tuh. Nah itulah ada di Balada Si Roy. Kalau di Balada Si Roy itu diajak main catur sama bapaknya. Oh, dia main catur, Iya. Om. Jadi kalau belum ngalahin belum bisa. boleh. Nah, itu menceritakan tentang diri remaja, Om atau hanya fiksi aja Om? Remaja Indonesia. Remaja Indonesia. Jadi itu keberhasilan riset. Jadi remaja Indonesia tahun 80-90-an, hobi rock and roll, mencari jati diri ke gunung. Jadi zaman itu tuh lagi trennya machois, jantan. Kalau kamu pengen digemari cewek, harus atributnya tuh harus jantan. Oh iya. Senang rock and roll, ngerokok gitu ya, rada-rada mabok gitu. Bad boy berarti. Bad boy. Tapi bad boy-nya bertanggung jawab. Jadi zaman dulu tuh bad boy-nya disukai cewek. Tapi kayaknya cewek masih suka ya sama bad boy. Masih Om. Aduh, gue bad boy nggak ya? Bad boy nggak? Jadi blue jean gitu ya, lagu rock, drag race, naik gunung, nulis puisi, nembak cewek tuh romantis, kayak gitu. Zaman itu. Kayaknya sekarang juga masih, tapi memang lewat WA. Lewat WA ya. Cuman kejelekannya sekarang itu keroyokan. Kalau diputus cewek disebarin tuh. Iya, Kasihan aibnya. Iya, itu bukan gentleman banget sih. Iya, bro. tapi cewek suka nggak ya kalau diputus zaman sekarang misalnya ceweknya yang nyebarin aib-aib cowoknya, ada nggak sih? Enggak, belum ada sih Om. Belum Cowok ya, ada. kebanyakannya cowok. Itu istilahnya apa tuh cowok kayak cemen gitu. Nggak Kalau gentle. bahasa sekarang. Nggak gentle. Nggak gentle, cupu. Aduh. Nonton Roy? Wajib nonton kalau nggak September Oktober ya kan. Ya. Nah, berarti emang ternyata Balada Si Roy ini menceritakan anak-anak Cewek Indonesia, cowok Indonesia. cowok-cowok generasi Remaja Indonesia. zaman tahun 80 90. Zaman represif. Oh, Zaman- versi Serang. Indonesia. Seluruh Indonesia, Om. Oh. Jadi hanya Serang sebagai titik kejut. Roy itu kan, ini agak-agak idealis nih. Roy itu orang Bandung, ibunya orang Banten, bapaknya orang Bandung, mati di gunung. Nah, dia secara ekonomi jatuh lah ya. Nah, si Roy ini datang ke Serang membawa transformasi modernisasi berpikir. Oke. Nah, di Banten itu pada masa itu kan cewek cowok-cowoknya main pelet. Oh iya. Pokoknya itu isim surat Yusuf itu ya. Nah, Roy membawa sesuatu yang lain. Senang baca, ketemu cewek yang hobi baca karena kakaknya kuliah di Bandung. Nah, jadi di Banten itu jarang cewek baca waktu itu. Oke. Jadi ketika Roy datang ketemu Ani hobi baca, dia kaget. Nah, jadi dia di tasnya itu buku semua tuh. Nah, cuma karena dia terlalu agresif, ada anak jawara yang naksir cewek itu. Oh. Berantem. Tapi seru nih Om. Karena yang aku perhatiin kayaknya hampir mirip-mirip sama Dilan nih kayaknya nih Om. Dilan muncul Setelah 97. cuman dia segera difilmkan. Oh. Kalau saya masih nunggu, oke. masih nunggu. Berarti ada kemungkinan Om misalnya nanti Ada kalau Roy ketemu Dilan Om. Pidi baik ya Pidi baik. Ayah Pidi baik. Ayah Pidi baik. Keren banget. Nah, itu berarti emang ternyata banyak banget ya remaja-remaja di tahun 80-an yang lebih gentle lah dibandingkan zaman sekarang, dan ternyata Om Gong berhasil memfilmkan itu. Awalnya kan dari novel itu ya? Novel. Itu berapa seri Om kalau boleh tahu? Ada Novel. 10. 10 seri. 10 seri. Wah, berarti filmnya bakal ada 10 nih kayaknya. Sekarang baru 2 di kontraknya. Oh, baru 2 Om. Kalau sukses terus. Wah. Udah nggak sedih diragukan lah kalau Om Gong lagu. Iya, doain saya kaya lah. Amin Om, amin ya kan. Nah, terus Om, untuk Balada Si Roy ini Om punya keresahan Om? Maksudnya nggak ada keresahan apa? Maksudnya keresahan ketika ini sudah difilmkan, aduh resah apakah memuaskan nggak? Jadi ya? gini, Apa ini nggak ya? dulu saya kan menolak difilmkan karena khawatir novelnya jadi rusak kan. Nah, ketika Fajar Nugros dari IDN Pictures datang ke Rumah Dunia ke Serang, soan, bercerita, jadi ada yang menyentuh. Dia bercerita begini, waktu itu saya memberi pelatihan di Jogja tahun 90-an. Dia masih culun lah, SMA gitu. Dia datang ke tempat pelatihan, diusir sama panitia karena dia belum bayar kali.
Dia bilang gitu. Nah, terus dia punya tekad, suatu saat saya harus pasti akan ketemu Golagong, bersalaman. Nah, dia bilang, nih hari ini saya bersalaman sama Golagong, meminta novelnya difilmkan oleh saya. Itu akhirnya itu tahun 2018 tuh, 4 tahun yang lalu tuh. Nah, udah akhirnya saya nah lalu dia kami membuat acara orang-orang pembaca balada Siro seluruh Indonesia, dari Kalimantan, Sumatera, dari Jawa, datang ke Rumah Dunia. Fajar Nurul datang. Lalu berdiskusi, dia meminta izin kepada para pembaca. Dan ada yang menarik bahwa Balada Siroy film sudah bukan karya Golagong lagi, tapi karya saya sebagai sutradara. Oh iya, kan Jadi ada kalau film ya? jadi kalau misalnya sutradara jelek dan filmnya jelek, jangan protes ke Golagong, protes ke saya. Oh, Fajar Nurul berarti ya. Gitu. Nah itu dulu saya masih ragu-ragu tuh. Dulu. Nah Om, ternyata banyak banget nih yang kita belum tahu dari Om Golagong. Ternyata Om Golagong itu sebenarnya atlet bulu tangkis, ya kan. Terus akhirnya dipilih sama Perpusnas sebagai Duta Baca Indonesia karena, mohon maaf, pengangguran katanya, bisa kemana-mana. Terus dengan cerita baladornya yang keren banget, yang menceritakan kisah-kisah anak muda di era 80-90-an. Nah nih Om, punya nggak motivasi-motivasi buat pendengar Gelas Kosong nih Om? Ya, jadi anak-anak sekarang itu hebat ya, milenial, Z sama generasi apa? Hebatnya apa? Dia terkoneksi secara cepat ke seluruh dunia hanya mengandalkan handphone, ya, kecuali nggak ada kuotanya. Udah cerita itu. Nah, di era ini sekarang digital itu handphone bisa jadi alat pembunuh kalau tidak pandai menggunakannya, tapi bisa alat produksi yang luar biasa. Sekarang ada uang di lapisan yang di sini nih. Apa tuh maksudnya? Uang di lapisan yang nggak kelihatan nih. Oh, virtual ini. Uang digital. Uang digital ini. Dan itu kita bisa ambil tuh dengan kreativitas kita. Konten kreatif. Jadi ada satu keterampilan yang harus kita tekuni, itu dunia kreatif. Kita harus bisa menulis, karena untuk bisa membuat film harus bisa menulis skenario. Iya benar. Ya, kita bisa membuat film harus bisa menulis skenarionya. Jadi semua dimulai ketika kata-kata disusun. Jadi sekali lagi, handphonemu itu bisa jadi alat pembunuh, tapi juga bisa jadi alat produksi yang luar biasa dan menghasilkan uang. Kamu bisa hidup dari sana. Gimana cara menggunakannya? Iya, gitu. cara menggunakannya. Tadi apa Om? Semua apa? Semua dimulai ketika kata-kata disusun. Contohnya, kalau kita mau mengungkapkan perasaan kepada perempuan, apa coba? Kan kita di kaca tuh ngomong apa ya? Oh iya, nyusun kata-kata dulu ya. Nyusun kata-kata. Paling sederhananya begitu. Semua dimulai ketika kata-kata disusun. Keren banget Itu dunia kreatif. Filosofinya, aduh, itu dalam banget sih. Jadi semua dimulai ketika kata-kata Kata-kata disusun. Berarti emang semua dimulai dari kata-kata. Iya, ikro. Oh, Kolam. ikro, iya kolam. benar. Iya. Nah Om, ada harapan nggak Om buat ke depan nih Om udah menjelajah banyak Indonesia, bertemu dengan anak-anak muda yang mungkin Om ajarkan cara menulis, literasi segala macam. Harapan Om kepada mereka apa? Ya, anak muda Banten terutama ya, sekarang sudah maju. Saya lihat sudah banyak konten kreator. Ada beberapa nama misalnya Ade Ubaidil, Darwin Mahesa, terus Upland di dunia digital ya. Siapa lagi ya? Pokoknya banyak lah di beberapa komunitas juga anak-anak Rumah Dunia. Mereka mulai masuk ke dunia kreativitas. Jadi dunia misalnya Fakraf ya, Forum Ekonomi Kreatif Banten. Dia memfasilitasi 17 sektor industri kreatif. Nah, anak-anak Banten udah mulai masuk ke situ. Sudah ada Banten Expo, kemarin juga ada Banten Kreatif malam-malam itu ya, clothing dan sebagainya. Nah, yang perlu dilakukan adalah legislatif dan eksekutif memfasilitasi itu. Jika Banten ingin maju, fasilitasi anak mudanya, venue-nya, bikin misalnya sebuah gedung yang memadai, gedung tempat mereka beraktivitas. Jadi di Banten ini kan kalau mau bikin Banten itu minus Tangerang ya, karena Tangerang buat saya itu udah Jakarta. Kalau di sini mau bikin semacam pameran
Kemana? Bikin festival film Banten. Wadahnya belum venue ada. itu. Oh, udah ada Banten Stadium Center ya? Apa? Bis Banten International Stadium. Tapi di desa ya bikinnya. Jadi nggak kelihatan tuh. Kan harusnya Banten International Stadium tuh orang dari Jakarta ke Merak tuh naik mobil kan. Lihat Banten International Stadium. Benar, iya. Teman saya bilang, "Gong, saya ke Merak nih. Mana Banten International Stadium?" Nanti dibikinin tol ya, belum ke Baros. Jadi nanti mau bikin jalan tol ke Baros, muter sampai ke Keomas supaya buat lihat doang. Nah, bikin satu lagi Pak, buat gubernur nanti ke depannya, bikin Banten Convention Center. Kalau Banten nanti Tangerang ikut Om, mending Serang Ya nggak apa-apa, Convention Center. nggak apa-apa Banten, Banten Convention Center. Tapi lokasinya di sini, Di Serang. dekat jalan tol, jangan ditaruh di desa lagi, ya. Benar. Harus bisa diakses, harus jadi ikon. Nah ini kita tenggelam itu Banten International Stadium, karena nggak tiap hari terekspos. Coba bayangin kalau ditaruh misalnya di pinggir jalan tol, ya itu orang lihat pasti ada spot fotonya plaza. Orang datang ke sana. Sekarang saya mau bervakansi ke sana, malah nyasarnya ke yang sebelah kiri tuh. Apa tuh ya? Wahana Banten apa itu ya? Ada tuh yang sebelah kiri ada Belanda itu. Iya. Harusnya tuh ya begitulah. Kalau sesuatu dikerjakan oleh bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Itu ramalan Allah itu. Kira-kira sedih Om ya. Ini sedih. Ternyata Banten International Stadium kok adanya di desa. Gitu. Bukan berarti desa tidak boleh maju, tapi datanglah ke sana. Orang bodoh juga bisa ngelihat kok. Ya, ini Banten International Stadium. Iya, kadang-kadang ternyata Om, aku nih dulu sebagai pemula aja Om ya. Ketika aku sebentar, ngomong-ngomong bakal diedit nggak nih saya ngomong soal Banten International Stadium? edit Om, gampang Om. Jangan. Enggak. Nggak usah. Sikat Om. Nggak usah. Siap. Kalau udah disetujuin kita tampilin. Aja. Tampilin. Nah nih Om, aku agak sedih. Kenapa? Karena setelah aku buka Gelas Kosong ini, mengadakan podcast Gelas Kosong ini, mendatangkan banyak narsum, ternyata aku lihat Om, banyak banget pelaku ekonomi kreatif di Banten yang keren-keren. Sepatu. Tapi nggak dianggap Om sama pemerintah. Ini kalau tapi saya nggak mau sih jadi gubernur. Kalau saya jadi gubernur atau misal wali kota, itu harusnya dikumpulin tuh orang-orang kreatif ya, dikumpulin. Saya akan bertanya, kalian maunya apa? Cakep. Padahal yang kita mau kebanyakan ya, jadi adain venue-nya. Mau apa? Ada kepala dinas Desperindak itu Departemen Perdagangan. Ada kepala dinas pariwisata. Ada kepala dinas pendidikan. Ada kepala dinas pemuda dan olahraga. Koordinasi. Itu jadi membuat memang ada musrembang, tapi musrembangnya juga yang dikirim yang mohon maaf ya Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Pak siapa lagi? Bupati. Sekali-kali undanglah saya ngomong, berdiskusi soal bukalah cakrawalanya ya. Dunia ini udah di Banten tuh banyak anak muda, walaupun saya sudah tua, ayo kita gagas ke depan supaya ya sebelum kita mati lah ya. Gitu. Iya bener Om, karena venue ini ternyata butuh yang mohon maaf nih Om, kita ngebahas sedikit di Jakarta. Di Jakarta udah punya Jakarta Convention Center. Itu aja masih kurang. Bahkan ada sekarang fenomena baru Om, Citayam Fashion Week. Wah, itu. Iya kan Om? Nah, dulu saya pernah merancang itu tahun 90-an di monumen daerah. Pernah. Kalau orang suka baca buku tahu dong Harajuku di Jepang. Itu orang kampung tuh datang. Makanya fenomena Citayam Fashion Week itu dulu saya bikin sama Roni di Cipta Muda Banten. Itu namanya dulu kita bikin Fashion on the Street. Fashion on the Street Om. Di monumen daerah tuh. Monumen daerah. Kalah dulu lah Om Golagong. Nah, saya sempat mau jadiin daerah Salba itu yang ke stadion itu, ke stasiun. Itu di situ sebenarnya strategis kalau dibikin semacam daerah buat hipster. Hipster itu ada satu kawasan tempat orang nongkrong ngopi. Nah, sekarang kafenya parsial berpisah-pisah karena pemimpinnya nggak pernah bisa melayout daerahnya. Harusnya tuh daerah sini misalnya khusus untuk kafe kayak gitu. Ini khusus untuk tambal ban misalnya. Iya, tata kotanya ya. Tata kotanya. Ya wajar dong saya warga banyak ngomongnya. Kan ada ngomong bisa ngeritik. Tapi ngeritik saya pakai wawasan. Iya benar. Gitu, ngasih solusi. Dan datanya juga jelas Om. Iya. Apa adanya seperti itu emang. Kenapa Citayam Fashion on the Street, kenapa kamu mau ngomong soal fenomena itu? Ya karena itu Om, tadi aja yang sekelas Jakarta aja bisa ini. Gini,
dari dulu kan saya kerja di RCTI itu ada jalur kereta Bogor ya. Itu kan mereka tidak bisa mengakses Jakarta di daerah Tamrin, kan itu daerah-daerah elit kan. Ya, orang ngeper lah, saya aja wartawan waktu itu lewat lihat. Bayangin orang yang kerja di situ kalau mau makan aja keluar bawa mobil. Iya. Macet. Itu eksklusif. Tiba-tiba Anies Baswedan membuka itu, dia bilang, saya pernah nonton, dia bilang bahwa Jakarta itu milik semua orang. Dan itu terjadi di seluruh dunia. Di seluruh dunia dengan apa KRL gitu ya. Mereka menyerbu kota besar, memanfaatkan spot-spot foto gitu ya. Nah, tiba-tiba kawasan BNI Dukuh itu orang bayar berapa ya? 4.000 atau 3.000 ya? Nah, keretanya. Udah akses, nggak ada yang bisa ngelarang sekarang. Nah, hanya memang sebenarnya saya sudah dikontak sama Perpusnas agar ada beberapa yang mengkontak agar bisa nggak mereka di-upgrade. Sebetulnya nih di Banten bisa kita lakukan, itu misalnya di Taman Sari. Kemarin ada isunya mau dibogek, Om. Jembatan Bogek. Waduh, jangan dong. Itu bukan fasilitas umum. Jangan, itu dibogek bisa kacau. Nah, itu kemarin ada isunya seperti itu. Jangan dibogek tuh di Taman Sari atau di Monumen Daerah. Jadi Monumen Daerah itu di blokade di Perboden tuh kalau hari apa gitu ya, untuk pedestrian. Jadi lalu lintas jangan masuk ke situ. Nah, di situ anak-anak difasilitasi tuh. Difasilitasi untuk silakan. Itu, karena itu keren banget sih Om. Jadi anak-anak muda itu bisa melek fashion. Iya, itu keren banget. Bener. Sih. Nah, kalau kita nggak usah ngurusin Citayam. Nah, di sini, nah persoalan di sini kan nggak ada sekolah film, nggak ada sekolah fashion, tapi ada orang-orang dulu ada Ocha itu. Ocha apa ya, lupa saya, si Ocha namanya Ocha. Saya taunya Ocha itu teh Jepang itu. Oh, dia peduli tuh ke sana. Saya dulu sama ada Roni Haironi ya. Oh, Roni Haironi. Dia kerja sekarang DKM Hijrah dia. Nah, itu sebetulnya saya sering tuh ngadain lomba-lomba fashion on the street, datengin artis-artis Jakarta, saya datengin. Wow. Yang udah saya datengin itu misalnya Bucek, Deb, Diani Tami, termasuk Ustadz Jeffrey. Nah, dulu kan masih muda dia model. Nah, jadi ke sana itu bisa misalnya kalau saya jadi wali kota misalnya, oke, setiap hari Minggu daerah ini nggak boleh, kan disebutnya Car Free Day. Nah, sekarang Car Free itu ada satu spot itu untuk silakan tampil, ada giveaway, siapa yang dengan kostum yang unik kasih reward. Tiki, mau tuh kita sama saya yuk? Ya, boleh, kayaknya seru. Tiki Fashion on the Street. Boleh, keren banget ditunggu ini kolaborasi sama Om Gelagong lah. Tapi bener, ternyata Banten itu harus melek fashion sih. Karena kan beberapa orang di kita itu banyak yang bilang ngapain sih nggak penting fashion, tapi nggak juga. Ternyata fashion itu bener. Orang pada bilang don't judge book from the cover, tapi nyatanya orang lihat covernya dulu. Iya. Jadi harus lihat covernya dulu yang rapi, yang baik gitu. Kalau asal-asalan pasti orang kan anggapnya ya apaan sih gitu ya Om ya, kalau kurang lebihnya. Di Rumah Dunia masih tuh bikin biasanya hari apa ya, suka misalnya hari anak, si anak-anak disuruh lomba pakaian kreatif. Di Rumah Dunia masih kemarin juga hari anak, ya masih ada. Pernah kita karnaval, saya sih ngebayangin dari dulu pengen bikin Banten karnaval gitu ya. Orang-orang kayak di Jember karnaval, di daerah-daerah lain Banyuwangi karnaval. Ini Banten deket dengan Jakarta, boy. 1 jam. Jadi dari saya, kenapa saya bikin Balesiro? Salah satunya itu, saya tuh gemes ya. Ini kalian tuh ngapain aja sih? Banten lebih deket dari Jakarta 1 jam, 2 jam. Kurang gaul sih pejabatnya, susah. Iya, koordinasi dong sama Anies Baswedan, sama Ridwan Kamil. Iya. Koordinasi sama mereka, gitu, koordinasi bicara soal kreativitas. Ini Setuju. Pandeglang, Rangkas, Cilegon, urusannya korupsi mulu sih. Iya, susah. Gemes saya. Iya, saya mau jadi maju wali kota, nggak punya duit, boy. Iya. Kalau ada partai yang mau daftar ke saya, free gitu buat saya program. Saya kayaknya nggak diizinin sama istri. Istri saya nggak ngizinin. Nggak boleh kan ya. Tapi sorry. Tapi buat Bapak Wali Kota, Gubernur, siapa lagi, Bupati, saya doain ya di sisa periodenya tahun 2024, ayo
masih ada waktu untuk Ngegebrak Banten. menggebrak Banten untuk memfasilitasi anak muda. Betul, setuju. Ya. Suruh podcast ke sini. Boleh. Iya, Boleh, Bu, nanti. siapa yang cantik itu Pak Pandeglang? Siapa namanya? Ina, iya. Ina Narulita ya? Iya. Bu, kesini Bu podcast. Iya, Terus siapa lagi? Bupati Serang, Ratu Tatu. Ratu Bu, Tatu. podcast kesini Bu. Terus Kota Serang Safrudin ya? Belum pernah ya pejabat-pejabat sini? Bu, datang Bu ke sini Bu. Titipan kilat Bu. Podcastnya menasional. Nah, keren banget. Iya. Kemarin sih kita habis ngundang ini Bu Ratu Ria. Bu Ratu Ria. Oh ya, Bu Ratu Wakil Ria. DPRD. Wakil DPRD tahu ya. Tapi ya nggak apa-apa, bagus itu. Kita ngebahas juga tuh butuh venue. Pokoknya selalu Oh. selama pemerintahan kita butuh venue. Kamu tahu nggak? Justru sekarang dipakai tuh gedung kesenian Rumah Dunia. Oh iya. Ya, itu kan kita punya aset tuh. Datang, Mas, kita nyawa. Ya udah berapa? Adanya 500.000 Mas. Buat bayar listrik. Bayangin itu. Saya tahun berapa tuh dengan tempat Rumah Dunia? Oke, Banten kalau nggak bikin venue, kita deh bikin venue. Jadi itu. Benar. Karena emang penggerak ekonomi kreatif itu butuh banget venue. Please pemerintah. Kita butuh. Ya, harus mau dikritik dong pemerintah. Iya. Kalau nggak mau dikritik, udah nggak usah jadi pemimpin. Iya. Kan kita mengkritiknya juga bertanggung jawab. Iya. Masih halus lah. Benar. Pokoknya ditunggu aja deh, mudah-mudahan cepet deh ada venue buat. Kamu penggerak pengen juga ya ekonomi. ada venue-nya? Pengen Om, Emang karena penting ya venue? Ya penting banget Serius menurut wawancara aku. kamu nih. Jadi kebalik gelas kosong ya. Oke Om, karena waktu kita juga udah wah panjang banget. Aku ucapin terima kasih banyak buat Om Gulagong yang udah mengisi gelas kosong. Kosong sekarang gelas saya. Udah diisi. Om makasih banyak ya Om ya, sukses terus. Sama-sama. Nih kita ada closing nih Om. Ya. Gelas kosong, gitu. Hah, apa hai? Oh, oke. sebenarnya ada filosofinya Om begini. Apa Om. tuh? Jadi begini tuh kayak kita selalu menerima masukan orang gitu. Enggak gini. Ya gini Om. Gitu. Gelas kosong. Hah. Nah, ya gitu Om. Kalau habis makan jengkol bau banget ya. Dikit Om. Oke, kita closing aja ya. Gelas kosong.